Sampai akhirnya, waktu gue ngambil baju dari mesin cuci, gue ngerasa ada yang narik bagian pinggang kanan gue. Tarikannya cukup kuat sampai badan gue sedikit kegeser. Jujur, gue kaget banget. Tapi, gue masih mencoba menenangkan diri. Mungkin ke bawah bayangan atau kain yang nyangkut. Tapi, makin lama semakin aneh. Saat gue lagi ngegantungin baju, ada suara yang berat banget. Ngebas kayak suara cowok lagi ngegodain cewek. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Orang-orang sering bilang, jangan males, dan jangan suka nunda. Gue dulu nganggap itu cuma nasihat basi. Sampai suatu malam, gara-gara males nyuci, gue ngalamin kejadian yang bikin gue gak pernah berani lagi sendirian kalau udah malam. Mau percaya atau enggak, tapi gue pernah ngalamin kejadian yang sampai sekarang bikin gue trauma. Gue ini tipe orang yang males banget nyuci baju, padahal udah ada mesin cuci. Suatu malam, sekitar jam 10-an, gue baru kepikiran buat nyuci. Biar gak sepi, gue nyalain musik dari YouTube di HP. Ruko yang gue sewa sama keluarga itu unik. Bagian depan dijadiin rumah makan, sementara bagian belakang dipakai buat tempat tinggal. Jadi suasananya kalau malam tuh sepi banget, malah agak serem. Lagi asik-asiknya nyuci, tiba-tiba musik dari HP gue mati. Gue kira cuma error atau kena cipratan air mesin cuci. Jadi gue nyalain lagi deh. Gak lama, tiba-tiba musiknya mati lagi. 3 kali berturut-turut musik itu mati. Gue masih mencoba berpikir positif. Anggap aja jaringan internet lagi ngaco. Sampai akhirnya, waktu gue ngambil baju dari mesin cuci, gue ngerasa ada yang narik bagian pinggang kanan gue. Tarikannya cukup kuat sampai badan gue sedikit kegeser. Jujur, gue kaget banget. Tapi, gue masih mencoba menenangkan diri. Mungkin ke bawah bayangan atau kain yang nyangkut. Tapi, makin lama semakin aneh. Saat gue lagi ngegantungin baju, ada suara yang berat banget. Ngebas kayak suara cowok lagi ngegodain cewek. Suara itu jelas banget, deket banget sama telinga gue. Saat itu gue langsung nge-freeze. Badan gue kaku, gak bisa gerak sama sekali. Hanya mata gue yang bisa ngelirik ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Deg-degan gak karuan. Dan tiba-tiba ada yang bikin darah gue langsung berhenti mengalir. Dari pintu belakang yang lupa gue kunci, muncul kepala. Cuma kepala, seleher aja. Wajahnya hangus, kulitnya gosong, matanya merah menyala. Dan dia tersenyum. Senyumnya lebar banget dan langsung ngeliatin gue. Detik itu juga, hidung gue kecium bau kabel gosong. Dan makin yakin kalau yang gue lihat itu nyata. Gue akhirnya berhasil teriak sekencang-kencangnya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Gue pingsan. Pas gue sadar, gue udah ada di kamar dikelilingi keluarga. Nyokap dan bokap gue panik banget. Beberapa hari kemudian, orang tua gue nyari tahu soal sejarah ruko itu. Dan ternyata, dulu, ruko itu pernah kebakaran. Ada 1 orang yang terbakar hidup-hidup di dalam kondisi dia masih tidur. Sejak malam itu, gue benar-benar trauma. Gue gak pernah lagi berani ngapa-ngapain sendirian kalau udah malam. Dan ada 1 hal yang gue ambil dari kejadian ini. Jangan males. Dan jangan suka nunda-nunda pekerjaan. Karena kadang, hal sekecil nunda nyuci aja bisa bikin lo ngalamin hal yang gak pernah lo bayangin sebelumnya.